Betapa berat kehinaan yang menimpa setelah sebelumnya mulia. Betapa sakit jatuh yang dialami setelah sebelumnya tinggi. Betapa pahit direndahkan setelah sebelumnya dielu-elukan dan dimuliakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan Islam. Wa ba'd, ikhwatal iman, betapa berat kehinaan yang menimpa setelah sebelumnya mulia. Betapa sakit jatuh yang dialami setelah sebelumnya tinggi. Betapa pahit direndahkan setelah sebelumnya dielu-elukan dan dimuliakan. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, pemilik kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ikhwatal iman, marilah kita menyimak kisah orang-orang yang tertipu oleh dunianya, hidup di tengah manusia dalam kemuliaan, lalu berbalik menjadi orang yang rendah dan hina. Hidup di tengah manusia, meneguk nikmatnya di ketinggian selama beberapa zaman, namun kemudian semua kenikmatan tersebut langsung hilang ketika pertama kali dia merasakan pahitnya kehinaan. Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Sesungguhnya pada sejarah orang-orang terdahulu terdapat pelajaran bagi kita, terlebih kenyataan bahwasanya di antara keajaiban zaman ketika sejarah selalu berulang. Hal ini ditegaskan oleh Al-Quran, di mana sikap musuh para Rasul alaihimussalatu wassalam selalu berulang dengan pola yang sama. Allah Ta'ala berfirman, "Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahir aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun." Demikianlah setiap kali seorang rasul datang kepada orang-orang sebelumnya, mereka pasti mengatakan, ini adalah orang tukang sihir, ini adalah orang gila. Apakah orang-orang kafir ini saling mewasiatkan untuk mengatakan seperti itu? Tidak, sebaliknya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Lembaran pertama yang akan kita buka dari sejarah yang telah berlalu tentang orang yang tertipu oleh kekuasaan dan kedudukannya. Kita sebut saja
Yahya ibn Khalid al-Barmaki menjabat sebagai seorang menteri di masa pemerintahan Daulah Abbasiyah yang saat itu wilayahnya membentang dari Maroko sampai India. Dia diangkat oleh khalifah waktu itu, yaitu Harun ar-Rasyid rahimahullah, sebagai menteri. Keluarga al-Barmaki bisa dibilang memegang kendali kekuasaan waktu itu. Namun semua dikejutkan dengan peristiwa yang dikenal dalam sejarah sebagai tragedi keluarga al-Barmaki, di mana Khalifah Harun al-Rasyid menangkapi mereka semua, menyita harta mereka, dan bahkan menghukum mati salah seorang dari mereka. Orang-orang terkejut melihat pengaruh mereka sebelumnya dan kedekatan mereka kepada khalifah. Namun para ulama sejarah mengungkapkan penyebab sebenarnya mereka jatuh. Di antaranya Ibnu Khaldun rahimahullahu taala dalam muqaddimahnya, dia berkata, sesungguhnya tragedi keluarga al-Barmaki disebabkan karena mereka sewenang-wenang dalam mengatur negara dan menutup-nutupi pungutan pajak negara, sampai-sampai Harun ar-Rasyid meminta sedikit tidak pernah diberikan dan tidak pernah sampai kepada khalifah. Mereka sampai mengungguli kekuasaan khalifah. Dengan adanya mereka di pemerintahan, khalifah seolah tidak punya andil dalam mengatur negara. Ditambah lagi, salah satu putranya yaitu Khalid ibn Yahya al-Barmaki yang diangkat menjadi gubernur di wilayah timur, telah membuat pasukan dari bangsa Ajam, dari luar bangsa Arab, berjumlah kurang lebih 500.000 tentara. Sampai dengan angkuhnya dia pernah berkata, demi Allah, jika Harun ar-Rasyid membebani kami dengan sesuatu yang tidak kami sukai, hal itu akan menjadi petaka baginya dalam waktu yang singkat. Ibadallah, dari orang yang tertipu oleh kekuasaan dan kedudukan, mari kita berpindah menuju orang yang tertipu oleh harta. Jika kita berbicara tentang orang yang tertipu oleh harta, kita tidak akan menemukan contoh yang lebih pas dari contoh yang disebutkan oleh Al-Quran tentang seseorang yang Allah berikan harta yang melimpah, sampai kunci-kunci tempat penyimpanan hartanya, kunci-kunci gudangnya tidak bisa dipikul oleh orang-orang yang kuat. Namun lelaki kaya ini melampaui batas dan sombong. Dia mengklaim bahwa semua kekuasaan itu dari dirinya sendiri dan kepintarannya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Allah bercerita tentang ucapannya. Dia, yaitu Qarun, berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Dia lupa bahwa Allah telah banyak membinasakan generasi sebelumnya yang jauh lebih kuat dan lebih kaya darinya. Dia lupa bahwa semua harta itu akan pergi dan hilang. Semua kekayaannya tidak akan bermanfaat baginya. Dia pun ditenggelamkan bersama harta dan istananya yang begitu ia banggakan. Demikianlah contoh yang Al-Quran catat tentang orang yang tertipu oleh hartanya. Hukuman bagi orang yang tertipu oleh hartanya tidaklah mesti ditenggelamkan seperti Qarun. Ada juga yang dihukum dengan kebangkrutan. Tidak sedikit sejarah mencatat orang-orang yang sebelumnya hidup kaya raya, kemudian hidup miskin mengandalkan belas kasihan orang lain. Ibadallah, yang paling buruk dari semua itu adalah orang yang menyombongkan ilmunya, membanggakan kepintarannya serta kesolehannya. Sejarah pernah mencatat seorang ateis yang tidak mengakui Allah. Dia sebelumnya memiliki latar belakang menjadi seorang ulama yang dikagumi oleh ulama lain. Dia adalah Abdullah Al-Qasimi, orang asli Mesir, kemudian pindah ke Saudi Arabia dan menuntut ilmu dari para ulama, sampai dia menjadi seorang ulama tanpa ada seorang pun yang meragukan ilmunya.
Dia menulis kitab-kitab yang luar biasa, membela tauhid, membantah orang-orang yang menyimpang, bahkan membantah orang-orang yang tidak mengaku adanya Tuhan. Tapi hidupnya berakhir sebagai seorang ateis yang tidak mengakui Allah. Dia mendebat tentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, padahal sebelumnya dia membela tauhid, sampai dia mengatakan dalam kitab bahwa agama itu adalah belenggu. Bahkan parahnya lagi, dia mengatakan bahwa agama itu adalah khurafat. Apa yang menyebabkan dia hina, padahal sebelumnya dia mulia? Untaian bait yang pernah dia tulis merupakan jawabannya. Dia berkata, walau annama indi minal ilmi wal fadli yuwazza'u fil afaq agna 'anir rusli. Simak apa kata lelaki ini, menyombongkan ilmunya. Dia mengatakan, seandainya ilmuku dan kemuliaanku dibagikan ke seluruh manusia, niscaya manusia tidak akan membutuhkan Rasul. Waliyadzubillah. Dia berkata di tempat yang lain, walau ansafu kuntul muqaddama fil amri walam yatlubu ghairi ladal haditsin nakiri. Seandainya orang-orang ini adil, niscaya akulah yang paling depan. Mereka tidak akan mencari orang lain ketika ada masalah. Walam yarghabu illa ilayya idza btaghaw rasyadan wa hazman ya'zubani 'anil fikri. Mereka tidak akan mencari selainku ketika mereka membutuhkan petunjuk dan keteguhan yang jauh dari pikiran. Walam yadhkuru ghairi mata dzukira dzaka walam yubsiru ghairi lada ghaibatil badri. Jika mereka menyebut tentang orang-orang pintar, mereka hanya akan menyebut namaku. Jika mereka mencari bulan purnama yang telah terbenam, mereka hanya akan bisa melihatku. Fama ana illa syamsu fi ghairi burjiha wa ma ana illa durru fi lujajil bahri. Aku tidak lain adalah matahari di luar orbitnya. Aku tidak lain adalah mutiara di tengah lautan. Lihatlah kesombongan dan keangkuhan yang menyeretnya dari seorang ulama menjadi seorang hina, tidak mengakui adanya Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, ikhwatal iman. Pada kisah-kisah yang telah kita simak terdapat pelajaran dan pesan agar seseorang jangan tertipu oleh kekuasaan, kedudukan, harta ataupun ilmu yang dimilikinya. Namun hendaknya dia mengingat bahwa semua itu merupakan anugerah pemberian dari Allah. Jika dia bersyukur, menunaikan haknya, maka dia akan mendapatkan balasan yang sempurna. Namun jika dia tidak pandai bersyukur dan malah sombong, maka dia akan berakhir dengan kerugian. Sungguh itu merupakan balasan yang setimpal. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.